Sa
Untuk memulainya mungkin saya bisa menyapa Pertoga dulu ya. Nanti bisa dijawab dengan kelas. Oke, kita mulai dari yang pertama. Toga Lebaho. Gimana Toga Lebaho? Kurang kuat teman. Toga Lebaho. Oke, dari Toga Sihotang. Gimana teman-teman? Oke, yang ketiga dari Toga Bakar ya? Bakar. Oke, berikutnya. Yang berikutnya dari Toga Sinambela. Dari Toga Siniten. Oke, mantap. Yang terakhir dari Toga Magelang. Oke, yang terakhir dari Panitia. Oke. Oke, mungkin anak kita mulai acara. Sebelum dimulai Raja Oloan, Pangkalan Kerinci yang ke-30 dan pelantikan BPK Raja Oloan periode 2024 dan 2027. Sabtu 11 Mei 2024 bertempat di Toko Pani Jalan Lingkar, Pangkalan Kerinci. Dengan tema kasih sebagai pengikat dalam keluarga, diambil dari Kolose 3 ayat 14. Dengan subtema dengan semangat pesta ulang tahun Raja Oloan yang ke-30, pepadan Raja Oloan semakin bersatu, harmonis dan saling menolong. Kita mulai acara ibadah. Hormat dibanggakan di dalam Bapa Yesus Kristus. Asa samurai ibadah upang Tuhani segala alat komunikasi asa dinonaktifkan asa dengan ibadah waktu dong mahila saluna ang nangyayang tunani na po sumulo nanging hormat ibagasan ko ni Tuhan Yesus Kristus namarpumuro kita sa dariot sinanano nalaho pa sa daw truhat na magdukmaulat sa tuhod asupaso ng pagkaro sa liling taon 2022 na salpo dohot ibagasan nalutulog tao kuwat ka sa Raja Oloan Pangkalan Kerinci laos manido kita asa ketom dengan hasil rohani Tuhan tahita adalah tahun 2024 atau nakasaya manuharta tapi lehong maderita di bagasan lasmi roha amin kaparay kita. Pempertanyaan atas pesta ulang tahun Raja Oloan 80 tahun bahwa pelantikan BPH Raja Oloan
sa Pangkalan Prinsip periode 2024-2027 dan ada menopang dalam mabubuhon kita siap 50-50 ng sahag ko bason ibigang alan ko buta alay alas rohan de batati kita ganun. Amin. Amin. Raja dalam ujung kemampuan menurut sandinya Gagabay ujung kumaho, dalam kemampuanmu saya ini. Itulah Jehovah dalam sebuah situ tunggal sahadua Tuhan sebelumnya. Saya masih pemahano akan sujud, puji-puji akan dari dalam masalah dengan tidak dilakukanmu akan masuk bumi. Matang yang nanda. Tuhan di mata Jehovah, amanan dari benar jam. Awalnya mau pasangan itu, alat tepung dalam Jehovah kadalan tuan nadi seraja luar. Nah adong Pangkalan Prinsip. Tahap umur na 70 tahun. Tuhan, lumos Tuhan mangilat itulong. Asa homa Tuhan mangilat. Dalam malagkan Tuhan nanyo. Dewan penasehat. Detehado at komisaris. Tartumudihan sige anggota ni Tuhan. Dalam toktong madumanihan ni Tuhan. Lahon at karapesta ulang tahun nanyo. Huwag penantikan may kahapunan sa radyoan periode 2024-2027. Lagasan Yesus Kristus, mataniyak kami Tuhan. Amen.
nomor 7 Universitas yang kami namun saat di tahun 2024 Manas tahun keluarga Raja Allah dalam melantik kejahatan periode 2024-2027 pasangan dalam tahun Madibata isang doon kita dalam tahun may dapat itimbong uwag na nabagin. Amen. Alilibatan amat anak do di berbahagia naman sa di berbahagia. Puji-pujian kasana pemang mardongan maudiake di pasakwanan mo di bagasan sedayo. Ala doktondo di panggilan orang kami dengan di pasama. Nasa doktor pendigo malugulo na sa pagdalanan ni Yunani. Di pasal todo kada kondisi urunan separi di pagkakion ng pagtutyoke upang ito di Tuhan buhay kami tongkas ito ng inananon di bagas sa daryon marpungo lao mamuti pasangat kong buwan na bagay buhud magkalason do magkamulate o tuho ibigkan di basang di naman lang taho kumuan pamparan si Raja Luan na pagtulog tawag ko. Subihin ni Tuhan menutup teguiku kalasok kami di bagai sesadayon dada alani kubunani alai kun asi di rohanu modo huriman-huriman kami di bagasan natul 10 tahun asalku di perjalanan di umuan di si Raja Luan Budang aska hamauron alai dan kemudian do akalas niroha di pasato Tuhani komparan di sida duluan. Lamang irban kadang mo di Tuhan jaka komparan nami. Gadilo kami marang mangguru mas las. Turok salah di bagasan kubasor laos di parmongkulo tong angka hamurauni yang tak kudu si ganupari di pertemuan nami lumubi mai di pertemuan nami itu Tuhan dan Tuhan masuk kami di bagian sedayo alai laus dalam nami di Tuhan lau asal tong kami sedar di bagian satuan nami lima pertirohan itu Tuhan asal rangun mahami sanggup napoparan di sira jauhan asal tong sedar kami di angka ulau tasmi roha dan angka ulau enam marragamite badaw sen kami nang angka para bulat-bulatan dohot angka persalisian nama bayan gade jauh ulang kami di angka nama doa tubuh marbuda-buda marguru dohot nama bede ide-bede ala dene Tuhan tumpas-pas mahan sadukna sira jauhan siang namek sangat hodi nama budak dan mobil Tuhan yang kepada kami nadawo dalam sekami oktoma di bagasan panggung-panggung suasoli oleh Tuhan yang kepada kami nama sekap rodo dengan anon oktong pataru nasida di bagasan aipaso do lasiro berbajupan do kami lawan kalah sol lasiro kami di bagasan opason suasoli Tuhan bangso do negara kami ubah sahatani na tuho asal homa naman bungkomi dohon na mangarajay roha at nagtiran na sila asal toktong manguna na sila gumpat tulomo na roham
jalan tong bagian ho asa tong di penduduk nasida hati orang lau menggumi akan kami mangsona nabi nongkomana pendumui medan Tuhan di panggung gowan kami nabi pangkalan kerinjon asa homa tong nama niroi nama ngalukui tu nasida panggung kerinjon asa tong kami bartandesona di akar ianan nabi ulang nabi nang di akar persoalan nabi dohoto di pangmingguan nang akar digaji inanapte alani Tuhan posroha nabi na toktonto ramutang nabi di bagasi sedagon di namang lahon nasiruha nabi pasu-pasu nang panitia nama bahin lau atuluson ulang di bagasi sedagon asa nambar buku nasida asa unang mariswang akar haludon nasida Waksoni oleh Tuhan DPH Nau menguga di bagasan angkatan salku di bagasan sedario masoho nasida alai pasu-pasu ma panlum nasida di angkatan salku asa totong parpungaran di bitongan wali nami nasiro hai di bitongan wali pumuan baik sangat nang diwarmu waksoni oleh Tuhan di BPH karena pasti di bagasan sedario nanai dan tikon nama Duhodo tong pasal tonali, asa tong ramoti pargugui, jala parbisuni nasida, asa pargugu nasida, lao padibuton, salhubungan namyon, asa tong di bagasan hasadaon, lao amuji, pasal ngapon, buang mudabalien. Waktu ini dulu Tuhan disalhut, humuan di sirajauloan, ragam do nagu harorong kami di bagasan sadayon, ragam ko nanay dirimu namin di bagasan sa dayon alani marhidin ang tiruhan namin di bagasan sa dayon sa ihoma na pagluson akan nahililin ng sinangkatiruhan namin di ganuk rumah tangga namin marsada-sada suaksoni ulit Tuhan yang kapakilimon di kami sa dukna molo tumalong nome yang kapapalang sila yuluan di bagasan sa dayon ngaso naluli hagabiyon Masjid anak tu bukti toma di keluarga nasida asiroham Tuhan homa dapat diusuli disiholi roh nasida las disiholi roh nasida dibuka deh nang bernopani desa buka akan dinopernami dihadir sangatun Masjid akan para matanggaw mulut madong akan mengalami sama ulun itu madong di keluarga boleh ada nikah pasariah, boleh ada kepada anak orang, boleh ada nikah pergumulan antara suami dan istri. Mari Tuhan satukan. Agar tokong kami berdali seorang di tengah-tengah keluarga kami, jalan rumah nama sana. Alanya itu, tu ramu kita disebutna, tadi mobil di akhirnya nak kami. Nau kena sangat Tuhan. Masa kejal tu Tuhan nanak sila nami dijuluan dari gudang tu Tuhan nanak sila nami dijuluan dari Allah itu. Tumso tarlakkan kami dosa lakkan lagi. Tumso tarlakkan kami doa kau lau lagi. Molo so di bagasan panggogoyongmu, doho pengarasiamu, doho pangaramajomu di satu akar ulang nabi. Julan darah alani bos marhana di Tuhan nahono manangan-nangan mengeramoti di satu padalan nabi julan darah unang luasan di bagasan konsuno bagasan dia alani angka namasa di Portillo alaya satu tongkali matanggenmu hodo dewatapan tagu batuan nami tangan bulan nami jala hodo napuna haguruon dohon kamorau nabat luson akara sikot dinulus nabi siapari dohon nasaba dohon akara di pemarahan nak akapasai kope alani margumo mahami Tuhan pinahin todito di parbede jalan tong kami di bagasan wakti roha dohon pakirimun na malun doho alani Tuhan sakangmu mana tahu di bagasan ngulu nami nangulu mana mati kami Tuhan holan di bagasan tanganmu tebalima alani ubujihani mahal Tuhan manotong nakot brodi salih di dedekna jalan untuk mahani pasu-pasu
di bagasan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari tuang dosa sude pada lemota, molosomi ante kare, wolomi roha, ai wolongi dosa sude, amari puna, ai batiki Holanda lando ilau manu dudusi.
kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengar dan melakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan yang sudah diberikan oleh panitia, saya ingin menyampaikan sesuatu hal dari hati saya. Ya, kalau kurang pas, mohon dimaafkan. Tapi kalau pas, ya, kita harus terima. Seingat saya, pada umumnya kumpulan di Pangkalan Kerinci baru dimulai tahun 90. Saya sudah di sini tahun 94. Jadi, karena saya juga ikut merintis Cirebon ini bersama dengan beberapa orang abang Senemau, almarhum Pak Daniel Sinden, almarhum Bapak Besotan dulu dari Aceh, dulu Bapak Johnson. Jadi namanya sejarah. Saya bertanggung jawab untuk berbicara. Kalau memang ini sudah dibuat 30 tahun, ya tidak salah. Tapi hanya meluruskan bicara. Kalau kumpulan Cirebon dan kumpulan yang lain pada umumnya dimulai tahun 90. Ini hanya renungan saya, supaya secara diluruskan. Kalau mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf. Karena di kumpulan Cirebon kami melakukan yang paling bawah. Horas sesuai dengan tema yang dibuat panitia dalam pesta ulang tahun Cirebon ini, sekota Pangkalan Kerinci, terambil dari Kolose pasal 3 ayat 14, bunyinya seperti ini. Dan di atas semuanya ini, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tema dibuat panitia kasih sebagai pengikat dalam keluarga. Subtemanya dengan semangat pesta ulang tahun Cirebon yang ke-30, Koparan Cirebon semakin bersatu, harmonis, dan saling membantu. Subtema ini merupakan harapan daripada panitia, yaitu supaya Cirebon semakin bersatu, harmonis, dan saling membantu. Itu harapan panitia sesuai dengan subtema ini. Rasul Paulus mengatakan, kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Rasul Paulus waktu itu secara khusus menasihati jemaat Kolose. Dengan nasihatnya, kenakanlah kasih sebagai, jika dikatakan kenakanlah kasih itu sebagai
pengikat. Kalau kita lihat para bapak ibu-ibu, kita menyambung aman selalu biasanya pakai dari sabun ini. Awalnya di ini 1, 2, 30. Tapi kalau dia tidak ikat, maka tidak bisa dia bersihkan. Tapi dari berbagai lini hingga bisa sampai puluhan supaya bisa dia mencapai tujuan sesuai dengan fungsinya, maka dari berbagai lini yang terdiri dari satu persatu dan kecil, maka diikat, maka lini yang kecil-kecil ini bisa berfungsi. Walaupun tadi itu hanya satu buah lini, tapi berfungsi. Tapi karena dikumpulkan dari berbagai lini, kemudian diikat, itu pun tergantung ikatannya. Kalau sudah diikat dengan lasik, tak lama langsung. Dan sudah pulang, terus bersatu lagi. Tapi kalau kita lihat sabun ini sekarang, kalau diikat dengan kuat, harganya sangat mahal. Artinya tergantung daripada pengikat itu. Biarkan lini itu bersatu dan bisa berfungsi. Rasul Paulus berkata, agar bisa terjadi kerukunan, kesatuan yang terdiri banyak orang, maka salah satunya harus diikat dengan kasih Kristus. Hidup di dalam kasih. Di dalam ayat ini, Paulus menuliskan dari bahasa aslinya, yaitu agape, brotherly love. Agape bahasa Yunani, diterjemahkan dalam bahasa Inggris brotherly love, artinya kasih bersaudara. Jadi Paulus menasihati jemaat yang ada di Kolose supaya mereka memelihara brotherly love, kasih persaudaraan yang terdiri dari berbagai macam pribadi, yang terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda. Kita dalam silaturahmi ini bersaudara, kakak adik, barula-bula baru, tulang, dan seterusnya. Kita bersyukur ini sudah cukup lama. Dimulai dari jumlah kecil, sekarang jumlahnya sudah cukup besar dan sudah punya toga tersendiri. Kalau dulu hanya kumpulan surat-surat, tapi karena sudah berkembang biasa, jadi ada toga banyak. Bagaimana supaya kita bisa harmonis, rukun? Bagaimana supaya kita hidup dalam kesatuan? Bagaimana supaya kita hidup saling membantu, saling tolong-menolong? Apakah hanya karena kita keturunan sesuatu menjadi garansi atau jaminan hidup rukun? Apakah karena kita kakak beradik, barula-bula, boru bele menjadi garansi kita menjadi harmonis? Apakah karena kita ini kakak beradik, barula-bula, boru bele menjadi garansi
kita sudah mencerminkan hidup dalam menolong? Belum. Di dalam kehidupan kita, Yesus mengajarkan kita untuk hidup di dalam kasih. Itulah dasar Paulus mengatakan karena kasih. Jadi Paulus mensetir apa yang diajarkan oleh Yesus tentang kasih. Dia mengajarkan kita, maksudnya Yesus untuk mengasihi sama kita. Dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap raga budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 9, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia. Berada di dalam kasih persaudaraan seperti dirimu sendiri. Itulah firman Tuhan. Kita harus mengasihi sesama kita, memelihara kasih pada saudara. Itu perintah Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti taat kepada firman-Nya. Dia perintahkan kita harus mengasihi. Salah satu bukti kita melakukan perintah Yesus ialah kita melakukan firman-Nya. Sama seperti yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 11, jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan memenuhi segala kehendak. Kristus yang mengasihi Yesus dibuktikan kesalahannya. Tetapi tidak semua orang Kristen yang mengatakan mengasihi Tuhan melakukan firman-Nya. Tapi kita harus melakukan. Tetapi itu dirasakan kalau kita mengasihi Tuhan. Jadi Yesus memerintahkan kita untuk saling mengasihi. Alasan yang kedua, Dia mengatakan kita untuk mengasihi sesama kita. Karena hubungan saudara di dunia ini tidak menjadi jaminan saling mengasihi. Karena Yesus memerintahkan kita saling mengasihi karena hubungan saudara ini, hubungan sesama kakak beradik, berbuat tidak menjadi jaminan hidup saling mengasihi. Kasih yang diperhatikan luar dari Yesus adalah mengasihi orang yang mengasihi. Jadi, kau beri, aku beri. Kau kasihkan, aku kasih kau. Kau sakitkan, aku sakit kau. Itu hukum yang luar. Tidak mengenal Injil pun melakukan itu. Dia mengasihi orang yang mengasihi mereka. Ayat 33, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah dosamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Kalau kita berbuat baik kepada orang berbuat baik kepada kita, apa dosa kita? Orang lain dan meminta kepada kita, padahal sekarang kita kasih karena ada yang mengharapkan timbangannya. Yesus berkata, apakah dosamu? Kau pinjamkan karena dia butuh, tapi karena kau mengharapkan jasa, kau bukan membantu. Apakah dosamu katanya? Orang berdosa pun meminjamkan uang kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Orang dunia termasuk Tuhan juga bisa meminjamkan bukan menolong, tapi supaya mengharapkan dia dapat juga timbangan. Itulah maka Yesus mengatakan, kasihlah sesamamu. Karena ajaran di luar Tuhan bukan berbuat baik untuk hal yang memuliakan Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan kasihlah sesamamu? Artinya membuktikan bahwa orang yang bersaudara kandung tidak hidup saling mengasihi. Yang pertama, kain dan beradik. Kakak beradik hanya
Si Habel membawa persembahan kepada Tuhan. Si Habel juga membawa persembahan kepada Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, persembahan si Habel diterima, persembahan si Kain diterima. Kesalahannya bukan pada si Habel, Tuhan yang bertindak. Tetapi karena persembahan si Kain tidak terima, persembahan si Habel tidak terima Tuhan, dia panas hati, dan akhirnya dia sakit hati terhadap adik sendiri. Satu ayah, satu ibu, sama-sama bertumbuh di keluarga, tapi Habel harus mati di tangan abangnya sendiri. Harus mati. Satu ayah, satu ibu. Contoh-contoh berikutnya lagi siapa? Esau dengan Yakub. Masih ingat? Esau dengan Yakub. Lama mereka dendam. Karena apa? Esau merasa ditipu oleh Yakub. Biasa kalau kakak beradik itu ada masalah. Tapi ketika melihat ternyata satu ayah, satu ibu, satu darah tidak menjadi garansi menjadi harmonis, menjadi rukun, saling membantu. Lama bisa melarikan diri si Yakub karena dia terancam oleh kakak sendiri. Esau dendam. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat juga Yusuf, justru dia mau dibunuh oleh kakak-kakaknya. Justru Yusuf dijual ke Mesir bukan orang lain, tetapi siapa? Saudara kandungnya sendiri. Dan ini membuktikan kepada kita kumpulan si Raja Loan, kakak beradik, berhula-hula berboru tidak menjadi garansi saling mengasihi. Seharusnya mengasihi. Banyak kakak beradik tidak ada. Banyak kakak beradik berantem sampai berdua berwarna. Tapi penjaminan. Nah inilah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ini sudah melakukan, sudah mulai kecil. Tak boleh lagi kita tiru karakter Kain dan Habel. Kiranya di sini tidak ada kakak beradik saling mau membunuh-bunuhan. Tidak ada saling dendam-dendaman. Tidak ada saling iri-irian. Kalau ini yang terjadi di kumpulan Seragalawan, begitu sedihnya seandainya nenek moyang kita dilihat keturunan yang berbaik, tidak saling tolong-menolong. Jadi saudara-saudara, tidak joloan, kamu menang, udah masuk ke depan, belum tentu. Kalau siapa, saya menang, belum tentu. Tetapi yang bisa kita lakukan yang terbaik, kita sudah saudara, kita sudah bersaudara, kakak beradik, berhula-hula, berboru, beruntung lagi karena kita sudah hidup di dalam Kristus. Itu yang mengikat kita. Itu makanya Paulus mengatakan, bukan dikatakan ikatlah karena satu marga, ikatkanlah karena kamu satu suku, tapi kenakanlah kasih brotherly love. Pakailah kasih persaudaraan itu, yaitu kasih Kristus. Kasih yang dapat mengikat adalah hanya kasih Kristus. Katakan amin. Itu bukan jaminan kita ini sama sebelumnya. Belum. Jangan-jangan sama kita saling mendidik, saling menentukan. Tak jaminan. Tetapi kasih yang dapat mengikat adalah hanya kasih Kristus. Apa yang dikatakan oleh Paulus itu, Paulus 13, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan
dan yang menyempurnakan, seperti sabun ini yang terdiri dari beberapa biji lilin menjadi utuh, bisa berfungsi karena diikat. Kita pun bisa menjadi rukun. Kita pun bisa menjadi harmonis. Tertawa saat tertawa kawan kita, susah kawan kita, ikut kita susah. Lama kawan kita merasa lama karena bagian daripada hidup kita. Ikat kata-kata, karena kasih itu, jubah kasih itu, pakaian kasih itu, perbuatan kasih itu. Siapa sih tidak senang kasih? Kita pun senang apabila kita bersahabat dengan orang yang hidup dalam kasih. Karena kasih itu adalah berbuat baik dengan tidak mengharapkan balasan. Orang kalau hidup dalam kasih, dia berbuat baik bukan karena apa yang akan mendapat. Lukas 6 ayat 56 berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Karena kasih itu sendiri adalah seperti yang terdapat dalam 1 Korintus 17 ayat 4. Apa kasih itu? Kasih itu sabar. Kasih itu murah. Murah hati itu artinya ketika melihat orang lain susah, dia cepat tiba. Dia akan memiliki perasaan itu dalam sekali dia sulit dia menolong. Dan tanpa diminta pun dia langsung tiba. Berbahasa dia langsung tiba dan dia merasakan ini sudah yang dibantu. Itu murah hati. Digerakkan oleh kasih, bukan digerakkan supaya aku bantu nanti aku dapat sesuatu. Karena itulah dikatakan firman Tuhan Lukas 6 ayat 5, tetapi kamu kasihlah musuh dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Kemana kalau orang sedang susah datang pinjam kepada kita, oh ini kan aku berpikir saya, padahal kita sanggup, kita kasih, tapi kita mengharapkan balasan yang berlipat. Ini bukan kasih. Kasih itu meminjamkan tanpa mengharapkan balasan. 1 Korintus 13 ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dia menghargai pemimpinnya, dia menghargai abang-abangnya, Manulang menghargai abangnya seorang. Tapi walaupun seorang semangat tidak merendahkan adiknya, saling menghargai, memelihara sopan santun. Orang percaya kalau Kristen yang kuat pasti beretika sudah. Dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan di sini. Dia tidak marah dan tidak menimpa kesalahan orang lain. Artinya selalu ada pengampunan. Di mana saja, di suami istri, di kumpulan, di gereja, namanya percesokan, perbedaan pendapat, perselisihan biasa. Tetapi walaupun ada seperti itu, hendaknya kita jangan sampai dendam, jangan sampai kita tidak memaafkan orang, karena Yesus juga sudah mengampuni kita, dan kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan tidak tertutup kemungkinan di kumpulan kita ini setelah bisa terjadi percekcokan, perbedaan pendapat, perselisihan, maka akan menuju pertengkaran, ketidakpuasan. Tetapi karena kita memiliki kasih Kristus itu, sehingga kita tidak jauh dan dalam melakukan tindakan yang merusak, sehingga kita ingat kami harus saling mengasihi, kami harus saling mengampuni,
Karena kita sudah diberikan oleh kasih. Singkatnya adalah supaya kita menutupi diri kita dengan baju kasih, berpakaian dengan kasih, maka bisa mencapai kita rukun satu dengan lain. Kita hidup saling membantu, kita saling menerima satu sama lain. Itu hanya bisa kita lakukan kalau kita diikat oleh kasih Kristus. Kiranya kasih menjadi pakaian, jubah kita semua, seragam dan lambang kebesaran kumpulan pepanas Rasulullah. Kiranya kasih menjadi yang utama, yang tertinggi dan keluarga besar pepanas Rasulullah. Kalau tidak ini dengan kasih, saya percaya apa yang diinginkan oleh Presiden dengan semangat pesta ulang tahun Sinazalawan yang ke-30, pepanas Sinazalawan semakin besar. Amin. Semakin harmonis dan saling membantu. Kalau ada bapak-bapak orang berpengaruh di LDP, kalau masih ada yang antara kita yang belum dapat kerjaan, buktinya bantu. Bantu. Belajar dengan mereka-mereka yang mati. Begitu tahu kumpulannya duluan, dibantu. Saling membantu. Orang yang punya kapasitas membantu orang yang tidak punya kapasitas. Jangan kita saling menjauhkan. Yang bisa membantu orang yang tidak tertolong, bantulah. Sehingga silaturahmi ini sama-sama naik, tidak saling sikap-menyikap, saling mendorong satu sama lain, saling membantu. Kita lihat kawan-kawan kita yang belum mendapat pekerjaan. Kalau kita tahu ada informasi, bantulah. Itu juga merupakan hal yang baik. Jika kita hidup berbuat kasih sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, maka keluarga besar pepanas Rasulullah Kota Pangkalan Kerinci akan hidup dalam kesatuan, harmonis, saling menerima satu yang lain, saling mengampuni, amat terlebih tolong menolong. Saya berdoa, jangan cuma bangga dengan kumpulan Rasulullah. Kalau kita tidak saling menolong, jangan saling diri, jangan saling menjatuhkan. Kalau tidak bisa menolong, tak usah banyak ngomong. Lebih bagus kita bahagia daripada kita tidak bisa keluar. Tapi pekerjaan yang mulia kalau kita bisa dipakai Tuhan untuk jadi berkat ke depan. Apalagi kita kumpulan sudah keluar. Masih kita tidak sama. Ada yang kuat, ada yang lemah. Yang kuat perhatikan ada yang lemah. Yang lemah jangan terharap kepada yang kuat. Tetapi biarlah kita betul-betul melaksanakan tema itu. Kita bersatu, kita berhukum, dan kita praktekkan. Kita saling membantu, sehingga banyak orang akan tertarik di kumpulan Rasulullah. Itu kata yang terbuat kumpulan Nabi Rasulullah. Dan dalam orang untuk masuk saya Rasulullah, saya dapat yang baik. Nanti berkata, masuk ke Rasulullah apa? Banyak orang-orang hebat di situ. Lama bantu, kita gerak dorong itu bantu saya, orang lain. Jangan itu sampai saja. Tapi ada juga hidup dalam kesatuan, hidup dalam kerukunan, amat terlebih kasih, saling membantu sehingga orang lain dan berkati lewat kumpulan ini. Tuhan Yesus berkata, Haleluya, Bapa sekali dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berhenti mendengarkan firman-Nya, karena kami tahu firman-Mu itulah penasehat tertinggi bagi kami. Tuhan, kami bersyukur kumpulan pepanas Sinazalawan Tuhan telah berkati di Kota Pangkalan Kerinci.
Kami ada sampai saat ini, dari kecil menjadi besar dan diberkati Tuhan. Kiranya kami hidup saling mengasihi, hidup dalam kesatuan, hidup rukun, hidup saling membantu satu yang lain, sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Demikian juga acara-acara selanjutnya biarlah berjalan dalam kasih Kristus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Terima kasih kami ucapkan kepada keluarga PL Tangerang. Yang berikutnya kita bernyanyi dari UPD nomor 369 sampai persembahan. Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah pimpin
ibadah kami pada saat ini mengawali pesta Selajawan ke Kota Indonesia. Kami mohon kepada Tuhan acara selanjutnya kiranya Tuhan bermurah hati menolong berjalan dengan baik semuanya, penuh dengan sukacita dan mempermuliakan nama Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang akan hadir dari luar kota Mangkunegaran Kerinci menuju tempat ini. Lancarkanlah perjalanan mereka, jauhkan segala hambatan, sehingga kerinduan mereka untuk bertemu di tempat ini boleh tercapai. Tolonglah semua panitia supaya Tuhan berikan kerjasama yang baik untuk mereka menjalankan apa yang sudah mereka programkan dalam acara ini, sehingga berjalan dengan baik dan penuh sukacita. Kami melihat saat ini cuaca agak mendung. Kami tahu Engkau Allah yang berkuasa. Kau yang berkuasa mendatangkan hujan, Kau juga yang berkuasa menghentikan hujan. Jika Tuhan berkenan, hentikanlah hujan sepanjang hari ini dalam nama Yesus, supaya kami boleh melaksanakan acara ini dengan baik dan tanpa ada henti. Terima kasih Tuhan, terima kasih demikian persembahan yang kami berikan dulu dari sebagian yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah itu dipergunakan sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kekurangan kelemahan kami saat kami melaksanakan ibadah ini. Biarlah kami di hari-hari yang mendatang dimanapun kamu beribadah, hati kami menunjukkan sikap yang beribadah. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah ini dengan penuh tangan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan persekutuan Roh Kudus, kiranya Allah menuntut, menyertai, menghibur, menguatkan, mengokohkan iman kesemua pagi hari ini, besok, sampai selama-lamanya, hingga Yesus datang kedua kali pada. Haleluya.